Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang Karamah Syekhona Khalid, ulama karismatik Pulau Madura. Syekhona Khalid bernama asli Muhammad Khalid. Beliau putra dari Kiai Abdul Latif, warga desa Kemayoran, Kecamatan Kota Bangkalan. Mbah Khalid lahir pada Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Sejak kecil, beliau dididik sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Khalid kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa, kehausan akan ilmu, terutama ilmu fiqh dan nahwu. Bahkan beliau sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Melihat bakatnya dalam ilmu agama yang luar biasa, orang tua Mbah Khalid kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengemaraannya, Mbah Khalid muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Karamah Syekhona Khalid di antara lain ke Mekah naik kerocok. Suatu ketika di Bangkalan, Syekhona Khalid, Syekh Khalid ditemani Kiai Syamsul Arifin, ayahanda Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan. Tak terasa, saking asyik berdiskusi, matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar. Sementara waktunya hampir habis, sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya, Syekhona Khalid memerintahkan Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air, untuk dipakai perjalanan menuju ke Mekah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Khalid menatap ke arah Mekah. Tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, azan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekhona dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju saf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Diceritakan dalam kisah lain, Syekh Khalid ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalid pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalid ditangkap dengan harapan para pejuang menyerah diri. Tetapi ditangkapnya Syekh Khalid malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan karena terjadi hal-hal yang tak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberikan makanan kepada Syekh Khalid. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalid untuk dibebaskan. Inilah cerita tentang Karamah Syekh Khalid. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.